Hai Cinesider, balik lagi di Cineside. Di sini gue bakal lanjutin alur cerita dari series Light Shop, episode keempat. Dan nanti di akhir episode dari season 1 ini, gue bakal rangkum secara singkat apa yang sebenarnya terjadi di keseluruhan episodenya. Dan tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai alur ceritanya. Episode sebelumnya di Light Shop membawa kita pada misteri baru. Dimulai dengan kilas balik seorang wanita yang diteror oleh sosok misterius di apartemennya, hingga berakhir tragis. Kasus ini membawa kita mengenal detektif Sung Sik, yang mulai mengungkap kejanggalan di balik kematian misterius tersebut, termasuk kasus seorang kakek yang meninggal dengan damai namun penuh tanda-tanda mencurigakan. Dengan kecerdasannya, Sung Sik menemukan petunjuk aneh yang mengarah pada restoran yang menjual jajangmyeon. Di situ, dirinya bertemu dengan Sang Hun, yang menunjukkan perilaku mencurigakan. Namun, saat mengejar Sang Hun, Sung Sik dikejutkan oleh kenyataan bahwa wanita yang ia temui ternyata adalah korban kebakaran apartemen sebelumnya, yang seharusnya sudah tiada. Ketegangan meningkat ketika mata Sang Hun berubah menjadi seperti mata kucing. Episode berakhir di toko lampu Wonyong, di mana Sung Sik semakin curiga dengan lampu yang berkedip dan suasana aneh di toko tersebut. Episode ini dimulai dengan seorang pria yang mengendarai mobil dan tiba di rumah sakit. Di sana, ia melihat dua orang yang sedang bersalaman dan seorang nenek yang duduk di kursi sebelahnya. Kemudian kita diperkenalkan pada dokter yang bernama Sok Hoi. Sok Hoi langsung menuju ruang mayat untuk mempersiapkan jenazah yang akan dimasukkan ke peti. Bersama rekannya, ia memeriksa jenazah yang tiba-tiba mengeluarkan suara, membuat rekannya kaget dan mengira mayat tersebut masih hidup. Namun suara itu hanyalah gas yang keluar dari tubuh mayat. Sok Hoi yang merasa rekannya kelelahan menyuruhnya beristirahat sejenak dan akan dilanjutkan oleh dirinya. Jasad yang sedang diurus bernama Jung Yo Hee yang tiba-tiba mulai berbicara dengan Sok Hoi, menanyakan apakah dirinya benar-benar sudah meninggal. Sok Hoi dengan tenang menjawab bahwa Yo Hee sudah tiada dan berusaha menenangkannya, menyarankan agar ia menerima kematiannya dengan ikhlas. Setelah memastikan jenazah siap dimakamkan, Sok Hoi memasukkan jasad tersebut ke tempat khusus dan meninggalkannya. Di sini Yo Hee pun menangis karena belum bisa meninggalkan kenangan yang ada di dunia. 너무 어두워요. 이곳의 기억은 모두 있고. 네. Adegan berpindah ke Yongji yang hendak menjalani shift malamnya. Di perjalanan menuju ruang ICU, ia merasa ada yang mengikutinya. Saat masuk ke dalam lift, Yongji bertemu dengan seorang pria bernama Sung Won yang basah kuyup dan terlihat sangat sedih. Sung Won mengatakan bahwa ia akan menuju lantai 8 dan bertanya apakah ada banyak pasien yang terluka parah di ICU akibat kecelakaan terakhir kali. Yongji yang bingung harus menjawab apa dan berusaha menjelaskan bahwa kondisi pasien sekarang tergantung pada tekadnya mereka masing-masing. Namun, tiba-tiba air mulai mengalir memenuhi lift dan membuat Yongji panik. 아저씨 그만하세요. Anehnya, saat sampai di lantai 8, air tersebut menghilang begitu saja. Yongji melanjutkan pekerjaannya dan dirinya bersiap terlebih dahulu. Kemudian Yongji memasangkan earphone pada seorang pasien tanpa alasan yang jelas. Sementara itu, Suster Hyo tiba-tiba mendapatkan telepon dan menyuruh Yongji untuk bergegas menjemput dua pasien baru yang baru saja tiba. Di tempat lain, Sung Sik masih berada di toko lampu Wonyong untuk mencari petunjuk tentang pria dengan mata seperti kucing yang ia kejar sebelumnya. Wonyong mencoba menenangkan Sung Sik dan menyuruhnya menunggu di toko karena hujan deras di luar. Wonyong juga menyarankan bahwa pria yang dicari mungkin akan kembali ke tempat tersebut. Sementara itu, di rumah sakit, Yongji mempertanyakan mengenai salah satu pasien yang tidak dibawa ke ICU dan malah ditempatkan di bangsal biasa. Dan di sini Suster Hyo menjawab bahwa pasien yang satunya kondisinya lebih kritis. Kemudian para suster mengeluh karena mereka kelelahan diakibatkan kurangnya staf yang ada. Kemudian Yongji memutuskan untuk membantu pasien tersebut dan berniat memindahkannya sendiri ke ruangan yang baru sambil bertanya-tanya. Kemudian Suster Hyo pun mengizinkannya.
Hyunju kembali diperlihatkan sedang berjalan di gang dan bertemu dengan wanita misterius yang bertanya apakah Hyunju benar-benar bisa melihatnya. Hyunju mengiyakan dengan gugup dan mencoba berlalu. Setelah memberikan alasan, wanita misterius itu tampak membiarkannya pergi. Sementara itu, Yongji yang membawa pasien pecandu alkohol ke ruangan yang baru. Pasien itu meminta maaf dan berjanji akan berubah. Yongji menenangkan pasien tersebut dan berusaha memperingatkannya untuk tidak mengulangi kesalahannya. 사람과 사람도 구분 못하고 환청도 들려. 선망이 누군가는 살고 누군가는 죽어요. Kemudian sesampainya di ruangan baru, Yongji berniat meninggalkan dirinya, namun karena pasien tersebut yang ketakutan, Yongji akhirnya menemaninya dan menceritakan bahwa ia juga pernah koma dan dirinya sekarang bisa melihat makhluk-makhluk yang berada di ambang hidup dan mati. Ia kemudian menyadari bahwa beberapa sosok yang ia temui di rumah sakit mungkin bukan manusia, seperti pria yang menangis di lift, nenek yang duduk di samping keluarganya, dan sosok yang menanyakan kamar mayat. 그래서 난 그 사람 환자였나? 저도 오랜 시간이네요. 그래서 저도 살았어요. 그러니까 제발 이젠 삼가 죽 Kembali ke Hyunju yang merasa bingung dan gelisah dengan situasi aneh yang terus terjadi di sekitarnya. Seperti saat menyapa penjaga komplek, namun penjaga tersebut sama sekali tidak meresponnya, seolah tidak melihat atau mendengar kehadirannya. Saat melanjutkan langkahnya, Hyunju berpapasan dengan Byung-jin yang terlihat sedang mencari anjing yang sejak awal selalu menggonggong. Merasa ada yang aneh dengan Byung-jin, kemudian Hyunju memutuskan untuk segera berlari. Untungnya, Byung-jin tidak mencoba mengejarnya. Di rumah sakit, seorang pasien pria terlihat sedang terbaring, terlihat bingung dan terkesan dengan ketahanan pasien tersebut. Yongji berkata bahwa mungkin tekad untuk bertahan hidup tidak hanya datang dari pasien itu sendiri, tapi juga berasal dari dorongan orang-orang yang mencintainya. Adegan mulai mengungkap bahwa banyak pasien di ICU yang sebenarnya terjebak di antara kehidupan dan kematian. Di antaranya adalah pria misterius yang mencari kamar mayat, Ji-woong, Sun-hye, Byung-jin, Hyun-min, dan detektif Sung-sik. Namun beberapa sosok seperti wanita misterius, Hyunju, Haewon, dan Sang-hun tidak ditemukan tubuhnya di rumah sakit, sehingga kondisi mereka berempat masih tidak jelas. 줄렁이는 파도에 그곳 안에 너의 목소리가 그리 Adegan berlanjut ke Hyunju yang kembali ke rumah dengan perasaan takut dan kebingungan. Ia berteriak memanggil ibunya dan meminta maaf karena belum membeli bohlam yang diminta. Di sini ibunya hanya terdiam tanpa memberikan jawaban. Kemudian terungkap bahwa ibunya, Yo-hee, adalah korban yang telah meninggal dan mayatnya sempat disiapkan oleh Sok-hui di awal episode. Episode ini ditutup dengan wanita misterius yang memandang ke dalam apartemen Hyunju dan ibunya mempertanyakan bagaimana mereka berdua bisa saling mengenal. Oke, sekian alur cerita dari Light Shop episode keempat. Tentunya bakal gue lanjut untuk episode 5 secepatnya. Dan nanti di akhir season, gue bakal kasih rating dan review dari gue. Dan karena series ini plotnya banyak yang lompat-lompat dan juga banyak misteri yang belum terjawab di dalam seriesnya secara eksplisit, nanti di akhir episode dari season 1 ini, gue bakal rangkum singkat apa yang sebenarnya terjadi. So stay tune sampai season ini berakhir. Bye-bye!